Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Alim. Waalaikumsalam. Agar saudaraku Nur Alim tidak terpanggang di dalam api neraka bersama orang tua Nabi Muhammad dan bisa menyusul sendal Bilal di surga. Kemana kamu hilang? Kok hilang, Papa jahat? Oke, selamat pagi saudara. Siapa namanya ini? Saudara tanda jemuran ini siapa? Bung. Saudara yang menggunakan kode jemuran ini siapa? Buka mic-nya dong, ngobrol-ngobrol kita bang. Yang kode jemuran ini, siapa ini? Kode tiang listrik. Buka mulutnya bang, ngobrol. Bang. Coba yang ini yang non muslim yang naik, teman-teman. Hostnya belum ada ini. Hostnya jarak jauh ini kayaknya. Hostnya jarak jauh. Yang naikin tiang jemuran teman kita simbol teman jemuran ini siapa? Halo Bang Juma. Ya halo juga bro, Sitorus Margana Kaprana. Mau nanya gini aja Bang, kenapa debat-debatnya sama orang lemah? Kenapa nggak sama kayak orang anak Batak gitu? Hah? Anak Batak? Anak Batak? Debat dengan saya udah sering. Udah banyak kali pun kami debat sama dia. Ya kan baru-baru ini kan masih di apakan dia? Apa tuh? Masih mau ngapakan debat sama Abang? Abang katanya Iya. Berani. Siapa bilang? Terakhir saya debat sama dia itu, saya diturunkan sama dia. Anak Batak. Janganlah anak Batak yang agak keras-keras sedikit. Tapi yang berilmu. Bukan yang modal Google. Yang menguasai Bible lah maksudnya gitu ya. Karena kalau kajian Al-Quran itu kan terlalu tinggi materinya. Kalian Kristen tidak sanggup ke sana. Karena membaca kitab kami aja kalian belum bisa. Apalagi untuk menelaah kandungannya gitu. Jadi mending saudara-saudara Kristen itu belajar Bibelnya ke Bang Suma aja dulu. Karena kalau belajar di Bang Suma itu gratis. Daripada belajar ke pendeta. Ya, mengasihi belajar di pendeta, kemudian pendeta dapat uang dari kalian, tapi yang kalian dikasih cuma doktrin, dogma, tak ada isinya, tak ada ajaran Yesus yang kalian kasih. Yang kalian disuguhkan cuma doktrin, dogma, habis itu bayar perpuluhan. Nah itu. Tapi kalau belajar Bible kepada umat Islam, kalian diajari dengan benar-benar sejujur-jujurnya isi Bible itu seperti apa. Begitu bro. Daripada belajar kepada yang lulusan STT katanya ya kan. Tapi isinya cuma doktrin. Karena ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya perpuluhan. Tapi kalau belajar Bible itu sama kami yang Islam ini. Meskipun tidak sekolah formal. Tetapi kami konsen untuk mengulas isi daripada Bible itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran yang membahas itu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah.
Kitab suci Al-Quran itu membahas tentang kitab kalian. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, dengan mengatakan bahwa ini dari Allah, padahal itu adalah dari tangan mereka sendiri. Celakalah mereka demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Seperti itu. Gitu Bang. Dinda Yonatan Nandar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Yesus dari Papua, Dek? Assalamualaikum Gurunda. Gurunda, stikernya menutupi muka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya yang mengendalikan Wahi. Oh gitu, Masya Allah. Pantasan si anak marbut itu langsung dekik. Buang aja untuk apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini gimana kesimpulannya Yesus dari Papua, Dek? Saya sempat ikutin semalam tapi gak lama. Itu ada benarnya ada tidaknya Gurunda. Masalah ternyata perhitungan Sabat itu memang acuannya itu kalender Yahudi, bukan kalender Masehi. Iya. Nah, kalender Masehi ini dibuat oleh Paus Paus Gregory namanya susah banget. Paus Gregoria pada Paus Gregoria tahun Paus Gregoria 13. Ternyata yang merubah kalender Yahudi itu adalah Paus Gregoria. Gitu, mudah-mudahan orangnya hadir di sini. Iya, semoga aja. Tadi ada Bang Goto, kemana ya Bang Goto ya? Ada itu Bang Goto udah naik. Oh, udah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise. Ambulans noise. Ambulans noise Bang. Wow. Noise sekali. Udah saya mute. Oke, teman-teman dari Kristen, Bang Goto, Assalamualaikum Bang Goto. Bang Yunus. Saya dari Kristen Bang. Saya dari Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bang, ada yang mau kita bahas atau ingin membahas tema ini? Waktu dan tempat disilahkan. Lucu juga temanya nih. Gurunda ya, Tuhan punya opung, wah. Ya, bisa juga sih sebenarnya. Karena memang kan Yesus itu menyembah Tuhannya kan, begitu. Iya, dia tidak menyembah dirinya sendiri, dia menyembah Tuhannya. Iya. Dan Yesus itu punya silsilah, punya opung pastinya. Kalau orang Batak dia punya kakek kan. Dia berasal dari keturunan Daud. Berarti Daud itu kakeknya. Kalau orang kita bilang opungnya. Betul. Nah, ini kita minta teman-teman Kristen bisa memberikan sedikit pencerahan kepada dirinya sendiri, menyembah makhluk yang punya opung. Itu gimana solusinya? Bagaimana bisa mengkerdilkan akal dan lebih mengedepankan kemudian dogma? Kok bisa kayak gitu? Nah, memang ini ketika kita berbicara dogma, Bang, terus terang begini, di dunia kekristenan itu, Bang, memang dari remaja sudah diajar bagaimana lebih mengedepankan doktrin daripada Alkitab itu sendiri, Bible itu sendiri. Karena dalam pembelajaran itu kita kenal dengan nama katekisasi. Jadi sebelum di CD itu kita itu diajarin doktrin, dicokoki doktrin itu di katekisasi itu. Iya. Ada pengkaderannya memang. Jadi kalau sekarang teman-teman Kristen itu lebih mengutamakan doktrin daripada akal sehat, itu wajar karena memang sudah dikader dari dulu, dari remaja itu. Dan saya merasakan pengkaderan itu waktu masih Kristen dulu, kan begitu. Dikader untuk tidak menggunakan akal gitu ya Bang ya? Ya kurang lebih seperti itu karena kita harus begini, kita harus lebih mengedepankan dogma-dogma gereja, doktrin daripada akal. Oh. Jadi sulit memang digeser Bang, sulit. Makanya saya katakan saya terima hidayah itu saya ngujinya 6 tahun karena doktrin itu sudah mendarah daging tuh. Kita menyampaikan Bible demi doktrin, begitu loh. Ini fakta realita, nggak bisa dibantah. Memang begini.
Iya. Baru doktrin itu banyak bercerita tentang surat-surat Paulus. Itu. Jadi ketika kita kategorisasi dulu, yang lebih dikedepankan itu surat Paulus daripada sabda Yesus. Itu yang terjadi. Sulit, Bang. Kalau dikatakan kenapa ya orang Kristen itu begitu mengagungkan Paulus, begitu mengikuti ajarannya, memang karena waktu remaja dulu yang pembelajaran kategorisasi ini sudah dilaksanakan, Bang. Ini tidak bisa, memang sudah mendarah daging. Ketika dari remaja diselipkan itu doktrin tersebut sehingga tua sampai tua ya di mana gitu. Ya, salam semuanya ya. Ya, salam. Ya, buat Abang Goto ya yang ngomong tadi. Iya, betul. Ya, kalau dia bilang kekristenan adalah orang-orang yang mengagungkan Paulus, salah besar. Karena kekristenan itu yang diagungkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia juru selamat. Dia yang kami sembah, bukan Paulus yang disembah, bukan Paulus yang diagungkan, tetapi Paulus itu mendorong untuk fakta realitanya sekarang. Coba lihat fakta realitanya sekarang, yang Anda ikuti bukan ajaran Yesus, yang Anda ikuti ajaran Paulus loh. Apa Abang tidak bisa buka pikiran Abang sendiri? Makanya gini Bang Goto, saya ini meluruskan supaya jangan salah paham. Nanti takutnya teman-teman mengklaim bahwa orang-orang Kristen itu mengagungkan Paulus, karena statement saudara Abang tadi katakan bahwa orang-orang Kristen itu yang diagungkan itu Paulus. Padahal orang-orang Kristen itu bukan mengagungkan Paulus, tetapi mengagungkan Yesus. Menyembah Yesus, memuji Yesus, memuliakan Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Dia. Karena apa? Karena di bawah kolong langit ini semua lidah akan bertakluk, berlutut lutut, menyembah, memuji, memuliakan Yesus. Betul, Anda memuliakan Yesus. Yang masalahnya Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Yang Anda ikuti itu ajaran Paulus dalam Bible kanonik. Itu fakta realita, tidak bisa Anda bantah. Bang Goto, sekarang kalau Anda memuliakan Yesus, apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Coba satu aja contohnya, apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Yang pertama saya dibaptis, satu aja. Itu kalau memang minta satu aja, ya pertama saya dibaptis. Ya, sekarang saya mau nanya, apakah Yesus pernah ajarkan baptisan? Anda tahu nggak sejarah Matius 28 ayat 6 sampai 20? Dia itu katakan bahwa terbilang jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka menjadi murid Yesus Kristus. Makanya kalau gini, itu. Abang kan tadi minta satu, Bang. Entar dulu, jangan ngomong terus, jangan ngomong seperti perempuan. Kalau sudah diminta satu, saya jelaskan satu, jangan ngotot lagi untuk dua. Cocok sudah, tapi Anda tahu nggak bahwa ayat Matius 28 16 sampai 20 itu ayat tambahan, dan Anda tahu kapan disisipkan masuk dalam Bible? Anda tahu nggak sejarahnya? Saya bilang sama Anda, tunggu sabar dulu, dulu. Saya bicara sama Anda, mute dulu Anda. Anda mau tahu bahwa Matius 28 itu sampai ayat 15. Jangan asal menuduh. Ini data. Ini saya kasih data. Kalau sudah terjawab kemudian menuduh, itu namanya memaksakan. Bukan memaksakan, Bang. Ini fakta sejarah bahwa Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu ayat sisipan tambahan sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Tidak ada itu sisipan, itu sebuah perintah agung. Di mana-mana gereja itu mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perkataan Yesus langsung. Coba Anda lihat di situ, kalau misalnya di Alkitab atau misalnya di Alkitab di handphone itu ada tanda merahnya di situ, itu ada perintah agung bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Bang Riki, Bang Goto ini seorang mualaf yang paham sejarah. Justru dari dia paham sejarah itulah menyebabkan dia menjadi seorang mualaf gitu. Bang Sugi, saya tidak mempersalahkan dia mualaf, mau kemana. Coba beri kesempatan Bang Goto supaya mempertanggungjawabkan perkataannya bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah sisipan. Jangan disangkal dulu. Nanti kalau Anda menyangkal silahkan Anda tunjukkan bukti kan gitu. Silahkan Bang Goto. Tunjukkan apa benar bahwa kapan menyangkal, kapan menyisipkan dan siapa orangnya yang menyisipkan. Anda diam biar dijawab sama Bang Goto. Silakan Bang Goto. Oke, makasih Bang Sugi, makasih. Oke, siap Bang. Ketika siapa yang menyisipkan orangnya siapa dan kapan disisipkan? Oke, silakan jawab. Jadi begini,
Ketika Anda naik di Jangan ranah dia jangan muter, jangan muter. Gimana saya mau bicara Jangan ini kalau muter. Yang Aduh. pertama adalah siapa yang menyisipkan dan kapan disisipkan, itu jawab. Saya Enggak. baru mau bilang kepada Anda, mau ceritakan kepada Jangan Anda. muter-muter. Kapan tanggalnya menyisipkan? Jangan Kasih kesempatan Bang, kasih kesempatan Bang Riki, kasih kesempatan Bang Riki. Oke, Kasih siap, kesempatan. Bang Sudi, Anda silakan. mute dulu. Oke. Ya, Saya silakan minta- Bang Goto. Langsung aja Bang Goto. Jadi begini, Anda pernah baca enggak buku Hooks orang peraih Nobel? Pernah baca enggak bukunya? History Bible. Pernah baca enggak bukunya? Saya mau nanya kepada Anda. Anda tahu Matius 28 itu sampai ayat 15, 16 20 ditambahkan untuk memperkuat teori Tritunggal, Tritilianus itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kalau Anda cari sumbernya, Anda cari dimanapun Anda tidak akan dapat. Karena itu baru dimasukkan nanti abad ke-16. Anda tahu nggak? Bible itu sudah 6 kali orang tulis, orang rubah. Dari berbagai sumber diambil. Anda tahu nggak? Pernah ditulis oleh William Tyndale. Anda tahu nggak? Pernah ditulis oleh Brockford, Anthony Hort dan J. Anthony Hort. Pernah nggak? Pernah nggak Anda baca itu? Bang Juma, jadi gini Bang Juma, jadi saya minta tolong, ketika saya mau memperjelaskan dia ini, ketika dia menuduh mengatakan bahwa di ayat 19 itu disisipkan, saya cuman kasih tahu sama dia tanggal berapa dia menyisipkan, siapa namanya yang masih disisipkan, kapan dia disisipkan, itu Saya sudah jelaskan penjelasannya, kepada bukan Anda. muter-muter, siapa yang Saya buku dibaca, muter-muter. kapan yang dibaca, itu bukan Payah itu. orang. Anda tahu Bukan nggak? kurang nih. Saya Tunggu cuma sabar itu dulu. Bang Sugi, Saya jelaskan Bang kepada Sugi. Anda. Bang Sugi, coba Gimana jelaskan bisa? dia supaya dia Gimana memperjelaskan Pak Denny? argumennya tadi. Gimana, Saya Pak Denny? ini diam, saya mute. Ini saya mute sendiri, saya nggak perlu di mute. Dengar Silakan. baik-baik ya. Kau tahu nggak siapa orang yang pertama kali merubah Bible dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris? Namanya William Tyndale. Tahun 1494 bertepatan dengan lahirnya kesepakatan Tordesillas. Tahu nggak? Pernah baca kau nggak? Tahu nggak kapan Matius 28 ayat 16 sampai 20 disisipkan? Tahu nggak kapan? Tahu nggak? Kau pernah baca nggak teori WH? Brockford Westcott dengan J. Anthony Hort. Tahu nggak? Bible yang kau pegang sekarang ini adalah Bible yang sudah dimanipulasi. Ketiga orang ini bertanggung jawab dengan Matius 28 ayat 16 20 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kau tahu nggak bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8? Apa bedanya dengan Matius 28 16 sampai 20? Mau kau saya kasih judul bukunya? Kau DM saya kasih. Kau baca, kau belajar. Sekarang saya mau tanya, saya mau percaya Anda atau percaya profesor Anda? Bang Sugi, Kan begitu. kayaknya dia ini sekolah cuma sampai di pagarnya sekolah saja. Loh, ini sudah Kenapa? Karena ketika saya menyampaikan, tolong siapa yang menyisipkan, namanya siapa dan kapan Itu disisipkan, tadi saya tanggal sudah jelaskan berapa. sama kau. Itu saja tidak bisa menjawab kemana-mana muter-muter. Bukan Udah muter-muter, dituduh itu saya sudah dan jelaskan sekarang sama menuduh kau lagi tadi. bahwa semuanya dipalsukan. Dan siapa yang memalsukannya, siapa namanya, kapan sekarang saya mereka tanya kau. memalsukan dan tunjukkan yang aslinya. Itu Tadi saya cuma sudah sebut simple, tiga nama jelaskan tadi. itu. Cuma itu yang kita jelaskan. Oke, saya mute sendiri. Tadi saya sudah sebut Coba. 3 nama. Saya tanya sekarang kau, Matius 28 ayat 16 sampai 20 apakah ada di Kode Sinaiticus? Matius 28 ayat 16 sampai 20 apakah ada di Vatikanus? Anda pernah belajar enggak? Saya nanya Anda. Pernah belajar enggak Anda? Kalau Anda tidak pernah belajar, tidak usah terlalu banyak bicara. Tadi 3 nama saya sudah sebutkan kepada Anda. Berikut tahunnya. Tahun 1494, tahun 1881. Teori WH. Anda pernah belajar ini enggak? Anda itu hanya menarasikan secara tekstual, tapi Anda tidak paham sejarahnya. Coba Anda cross-check Kode Sinaiticus. Silakan di cross-check, Bang. Kode Sinaiticus itu mempunyai 6.500 kesalahan. Nah, silakan Anda cross check dan Anda hubungkan dengan ketiga nama ini. Ayo silakan. Tidak mungkin seorang peraih Nobel, seorang nominator peraih Nobel, seorang Hooke memprotes ini kalau tidak ada dasarnya. Pernah baca enggak bukunya? Kan begitu. Anda menarasikan yang Anda tidak tahu sejarahnya.
Atau Anda klik aja di Google, coba cari 1 Yohanes 5:78 itu. Apa ada sumbernya? Tidak ada, Bang. Karena Anda tidak paham sejarah, kan begitu. Saya tadi sebut 3 nama. 3 nama ini paling bertanggung jawab dengan termanipulasinya Bible. Dan Anda tahu, William Tindley, setelah dia merubah, dia memanipulasi Bible, dia dihukum gantung oleh Kaisar Romawi. Setelah dihukum gantung, mayatnya diturunkan lalu dibakar. Anda pernah baca nggak kisah William Tindley? Abang tidak paham sejarah. Silakan abang baca. Cari literasinya. Kalau perlu saya kasih judul bukunya. Oke, Bang itu sudah ngomong sudah selesai. Sudah selesai. Silakan Anda ngomong. Anda bisa bantah nggak? Sudah selesai. Anda tahu dari mana kalau ayat itu bukan ayat sisipan? Silakan. Sudah selesai ngomong. Kalau sudah selesai ngomong, mute dulu. Saya ngomong lagi. Kita gantian. Oke, jadi gini ya teman-teman, dari awal dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah pengagungan Paulus, dan saya jelaskan bahwa orang-orang Kristen bukan pengagungan Paulus, bukan memuji Paulus, bukan meninggikan Paulus, dan kemudian yang orang Kristen agungkan, tinggikan, muliakan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian dia katakan bahwa perintah mana yang dilakukan oleh Ricky Ricardo ini, yang satu aja saya bilang. Yang pertama adalah baptis, karena Tuhan Yesus Kristus memerintahkan baptislah. Nah, dan kemudian dia katakan bahwa itu bukan perkataan Yesus. Dia pikir lagi, dia tuding lagi itu bukan perkataan Yesus, tetapi itu adalah perkataan atau sisipan dari orang mana seperti itu. Dan kemudian saya minta siapa yang menyisipkannya. Kapan dia disisipkan ayat itu? Yang dikatakan ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 di kitab Matius pasal yang ke-5 itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini ditulis oleh Matius dan itu dibenarkan juga di dalam Markus, di dalam Lukas. Karena itu perintah agung. Yesus mendekati mereka dan kepadanya dia berkata apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanda baptisan itu juga dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis dan dia katakan itu ayat sisipan. Makanya ketika beradu argumen di tempat ini, saya sebenarnya sih tidak ini ya. Tidak mau menyalahkan dia, mau mualaf, mau masuk Hindu, Buddha dan sebagainya, saya tidak peduli. Tetapi yang dia tunggu ini adalah perintah agung yang dimana dilakukan oleh setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Itu semua dibaptis. Tidak ada orang Kristen tidak dibaptis, sekalipun dia dipercik baptisan. Dan itu dikatakan dia sisipan. Nah, sekarang saya nanya kau, Yohanes itu membaptis Yesus atau membaptis murid-muridnya? Nah, sekarang saya tanya kau. Pernah enggak Yohanes itu membaptis Yesus? Yohanes itu punya banyak murid. Saya tanya kau, pernah enggak Yohanes membaptis muridnya? Kau tahu kenapa dia membaptis Yesus? Mau saya jelaskan sejarahnya? Enggak, kita intinya aja. Intinya itu orang Kristen itu adalah dibaptis. Bisa ngambang, bisa nggak mengakui kekurangan saudara? Intinya orang Kristen itu dibaptis, itu intinya. Dan kamu abang mengatakan bahwa orang Kristen itu ketika dibaptis itu adalah ayat sisipan, itu kebohongan besar, itu penyesat. Di mana orang Kristen yang tidak dibaptis? Orang-orang Kristen itu pasti dibaptis karena itu sebuah perintah. Saya tanya kau, kapan Kristen mulai dibaptis? Kau tahu, Kristen mulai dibaptis itu di Konsili Nikea tahun 325. Sebelumnya tidak pernah ada pembaptisan kecuali Yohanes Pembaptis Yesus. Di mana sejarahnya? Kau tampilkan sejarahnya. Baptisan itu nanti dimulai tahun 325 setelah Konsili Nikea. Bukan dimulai di tahun 325, dimulai dari Yesus Kristus itu dibaptis dan orang-orang banyak berbondong-bondong di Sungai Yordan itu dibaptis. Apa lagi? Dimulai dari konsil apa? Tidak ada dimulai dari konseling macam. Saya jelaskan saja. Dan itu, Anda tahu nggak? Pernah baca The Scroll? Ya, kode 326. Pernah baca nggak kamu? Yohanes membaptis Yesus. Anda tahu nggak? Karena meneruskan
Karena Yohanes pengganti, Yohanes itu pengganti imam besar Iseni, Bapak Maryam, ngerti kau? Dia membaptis Yesus. Tadi dia mengatakan habis konsili baru ada baptisan. Sekarang mengakui baru ada Yohanes ada baptisan. Yang mana yang benar? Yohanes pernah membaptis murid. Jelas pembaptisan itu di Sungai Yordan itu dimulai banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Yohanes dibaptis, termasuk juga Yesus Kristus sebagai manusia dia dibaptis di Sungai Yordan. Masa habis konsili baru dibaptis? Ini pengajaran sesat. Pantas saja kamu pergi daripada pengajaran Yesus Kristus. Nggak ngerti apa-apa. Saya capek ngomong sama Anda. Saya sudah jelaskan sama Anda kenapa Yesus dibaptis. Argumenmu itu tidak akurat, tidak benar. Di mana itu membaca Alkitab bahwa pembaptisan itu dimulai dari konsili? Saya tidak bisa bicara. Mute dulu. Jadi begini, Bible kanonik itu setelah dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia tidak dikonfirmasi sama Yesus dan Paulus. Jadi sudah banyak ayat dirubah di situ, tidak sesuai dengan Dead Sea Scroll. Tidak ada orang baptis Yohanes. Sabar dulu, mute dulu. Anda saya bicara. Mute dulu. Sesuai naskah yang tertuang dalam Dead Sea Scroll, tidak ada orang yang dibaptis Yohanes kecuali Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes untuk menggantikan posisinya sebagai imam besar Iseni. Ngerti kau? Yesus itu adalah cucu imam besar Iseni. Bapak Maryam itu imam besar Iseni. Terlalu banyak ayat yang ditambah-tambahkan dalam Bible. 116 ayat yang hilang ditambahkan oleh karangan-karangan manusia. Itu semua fakta realitas. Anda tidak bisa ada buktinya semua. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Anda percaya Bible yang tidak dikonfirmasi kepada Paulus dan Yesus. Banyak sekali contohnya, Bang. Banyak sekali contohnya. Seperti yang terjadi di Konsili Yerusalem tahun 50 itu. Di mana tidak semua makanan dihalalkan. Yang membuat keputusan itu justru Paulus dan Simon Petrus. Kenapa dalam Bible kanonik itu semua makanan dihalalkan? 1 Korintus 6 ayat 12. Tidak mungkin Paulus yang membuat keputusan, Paulus juga yang membatalkannya. Seperti yang terjadi dalam Matius pasal 28 itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu. Coba Anda cari sumbernya dari mana? Coba. Kalau Anda paham naskah-naskah laut mati. Silakan. Anda hanya menarasikan sesuai tekstual saja. Anda percaya Bible Anda yang sudah terjadi manipulasi berkali-kali. Dan saya sudah jelaskan orang-orang yang bertanggung jawab tadi, mulai dari Eusebius. Dia menulis ulang perjanjian baru dari tahun 326 selepas Konsili Nikea atas suruhan Konstantin dan ibunya Helena sampai tahun 335. Ditulis ulang lagi oleh Lempendi, ditulis ulang lagi oleh teori WH, oleh Westcott dan Hort itu. Anda tidak pelajari masalahnya. Coba Anda lihat, Anda pelajari Kode Sinaiticus, Kode Vatikanus. Apakah ada Matius 28 ayat 16 sampai ke yang ke-20? Apakah ada dalam Kode Besai? Anda pelajari dulu. Jangan Anda langsung ayat itu ini amanat agung. Memang amanat agung Anda. Itu perintah Romawi untuk memasukkan ajaran pagan masuk ke dalam Bible Anda. Anda pernah baca enggak peristiwa Diocletianus tahun 284? Pernah baca nggak? Oke, jadi kalau udah ngomong, diam aja dulu. Jadi kita gantian. Nanti kalau aku ngomong, nanti katanya dipotong-potong. Anda mutar-mutar. Jadi kalau habis ngomong itu, Anda mutar-mutar. Sekarang saya nanya gini. Mute dulu sendiri. Saya sendiri bisa mute sendiri. Saya sendiri bisa mute sendiri. Bisa nggak jangan dipotong-potong kalau ngomong? Sekarang pernah belajar sejarah enggak? Pernah belajar delik Milano? Bang Goto, coba kita serahkan ke Bang Zuma. Beliau yang punya tema ini, jangan sampai temanya nganggur. Tuhanmu punya opung. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Menarik sekali ya. Setelah saya cermati, Saudara Riki mencoba untuk menyangga apa yang disampaikan oleh Bang Goto. Tapi ada satu hal yang saudara harus pahami, bahwa jangankan Matius 28, kitab Matius ini aja, kalau Anda selidiki kemudian, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi, mereka ada di antaranya yang menduga bahwa Matius ini ditulis oleh orang yang hidup di zaman tahun 80-an setelah Yesus wafat. Namun, berdasarkan temuan, bahwasanya naskah papirus yang ada di Inggris, menurut ceritanya nih,
itu menunjukkan bahwa buku Matius ini ditulis di tahun 66. Jadi tidak salah kemudian ketika penulisnya nantinya tidak dikenali oleh Yesus. Sehingga berita yang disampaikan baptislah, baptislah itu tidak ada konfirmasi dengan Yesus. Apalagi kita ini sebagai orang yang terdidik kan, orang yang belajar kan. Bagaimana kemudian yang disampaikan tadi Saudara Bang Goto di tahun 1959. Ada ahli Bible, ada profesor Bible yang kemudian menyatakan bahwa Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Mereka pakar. Bukan kita ini yang hanya belajar sedikit. Seperti Robert Fang, profesor ilmu perjanjian baru. Mereka orang ternama, punya nama, punya label kemudian. Mereka ini pemenang hadiah Nobel. Jadi kayak mana ceritanya? Kita yang hanya berdasarkan iman saja ini percaya yang demikian itu. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita pendekatan materi, pendalaman materi maksud saya. Di Matius 28 itu kan endingnya ada di nomor 15-nya. Endingnya ada di nomor 15-nya. Bahwa cerita yang harus tersiar sampai dengan hari ini itu adalah tentang tentara upahan. Kemudian ada penambahan 16 sampai nomor 20 itu dari mana? Sedangkan materi yang disajikan kemudian oleh narasi penulis yang tidak dikenal mengatakan bahwa berita yang harus tersiar bukan tentang baptis, tapi tentang tentara upahan. Inilah berita yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah orang Israel. Coba Anda baca. Dalami itu nomor 15-nya. Berita inilah yang harus tersiar sampai hari ini. Jadi bukan masalah baptis-baptisan, itu nggak ada. Betul, itu adalah penambahan dari tulisan orang yang justru memang tidak dikenali, Bu. Yesus tidak mengenal penulis Matius. Nah, itu kalau saya. Nah, kalau Anda tidak percaya juga sebagai orang Kristen, silakan Anda mencari di Codex Sinaiticus atau Vaticanus ada tidak tertulis nomor 16 sampai nomor 20. Itu sederhananya. Silakan. Oke, terima kasih ya buat Bang Juma untuk bernarasi juga seperti itu untuk mengklaim bahwa yang pertama yang ayat yang ke-20 mungkin di pasal yang 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 itulah tentang baptisan itu adalah perintah agung yang dipercayakan yang diimani juga oleh setiap orang-orang yang percaya bahwa itu adalah perkataan Yesus sendiri supaya setiap orang itu dibaptis dan menjadi murid Yesus Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah ayat sesipan. Dan saya tidak menyalahkan kalian seandainya kalian itu punya klaim atau punya narasi yang mungkin seolah-olah mengatakan itu bukan ayat yang sebenarnya dan sebagainya. Mungkin itu adalah ayat tambahan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan itu dimulai bukan hanya tentang suratnya, tetapi tentang perilakunya sudah dibaptis. Orang-orang di Sungai Yordan itu banyak berbondong-bondong, disaksikan oleh Matius, disaksikan oleh Markus, yang disaksikan oleh Yohanes. Bahkan Bapak Yohanes Pembaptis pun membaptis, itu benar terjadi. Bukan hanya satu saksi Matius saja yang menulis, tetapi juga dikonfirmasi juga oleh Markus, dikonfirmasi juga oleh Yohanes, dan dibukukan langsung oleh Lukas pada waktu itu. Nah, jadi dan kejadian itu benar karena bukan hanya satu orang, tetapi 3 orang di tempat itu yang menuliskan hal yang sama, bahwa orang yang beriman kepada Yesus harus melalui baptisan, dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Nah, dan kemudian muncullah Bang Juma, misalnya Bang Gito, mengatakan bahwa itu bukan yang sebenarnya, itu adalah sebuah sisipan dan sebagainya. Nah, kalian ini sopo? Hidup di tahun berapa? Nah, sedangkan mereka ini murid-murid Yesus dan Yohanes Pembaptis itu juga, itu bersama-sama dengan Yesus pada zaman itu. Nah, dan kalian ini tiba-tiba nongol hidup di tahun berapa mengatakan orang Kristen itu tidak dibaptis. Sampean ini sopo? Oke,
Dah nggak selesai. ketemu dengan Izin pernah nggak Bang ketemu dengan Goto. Yesus? Pernah ketemu Sekarang dengan Yohanes gini, Pembaptis? dah gantian. Pernah nggak Oh. ketemu dengan Markus? Gantian. Pernah nggak Kalau ketemu cuma dengan curhat mereka kayak semua? begitu, Nggak pernah. jangan lebay, Ini bukan jangan curhat. lebay, Ini jangan sesuai lebay, dengan- jangan lebay, gantian kita. Ntar dulu. Jangan Ntar lebay, dulu. Jangan, Bang. jangan lebay. Saya tadi Kepanjangan udah narasimu bilang. tapi kosong, kosong. Dengarkan saya. Kamu harus berguru Ntar sama dulu, Bang ntar Zumba dulu, nih. Bang Jumat, Diam, ntar diam, dulu. diam, diam, Satu persatu diam, dulu. diam, Satu persatu diam. dulu. Ini ada, Diam, ini ya. ada pertanyaan Diam. menarik. Ini atau kau saya turunkan. Ini ada pertanyaan menarik buat kamu dan saya. Oke? Satu persatu. Begini Ntar cara dulu. belajarnya, begini cara belajarnya. Yesus memang dibaptis. Yesus Nah, ini dibaptis mengakui dalam lagi. tunggu. Yesus dibaptis dalam nama berapa nama? Ini namanya. Kutanya dulu. Halo? Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kutanya dulu Oke. kau. Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kalau saya tidak bisa mengurangi dan saya juga tidak bisa menambah, oke? Ya sudah, saya Yang tanya, pertama Yesus adalah- dibaptis dalam berapa nama? Ntar dulu, Bang Juma, jangan kusuk ya. Enggak usah curhat, Yang pertama jawab aja. adalah- Yesus dibaptis dulu. dalam berapa nama? Ntar dulu. Supaya Oke? kamu tahu Sebelum- bahwa konsili Nikia Enggak pertama gini. kali Kita baptis kita buatan menyelesaikan gereja yang kamu baptisan dulu. lakukan Kita itu menyelesaikan karangan hal yang baptisan muncul dulu. belakangan. Yesus Sebelum dibaptis saya dalam berapa nama? Oke, saya jawab itu, tapi Silakan. diakui nggak bahwa baptisan itu benar? Bahwa itu Untuk Yesus baptisan itu di dari Sungai awal. Yordan, yes, sebagai pentahiran. Untuk Yesus, yes, dia dibaptis dalam nama Bapa, Tuhannya. Tidak di dalam nama Yesus, apalagi embel-embel burung merpati. Sekarang jujur kamu, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Tadi Bang Tito mengatakan bahwa orang Kristen tidak dibaptis. Memang orang Kristen Tadi ini juga dibaptis. Dengar. Bang Juma mengatakan Makanya, bahwa saudara, surat tentang makanya baptisan itu diskusi salah. itu, Dan sekarang makanya ini diskusi dia itu, sudah mengakui makanya bahwa diskusi itu baptisan pakai benar. otak. Makanya diskusi itu pakai otak. Yesus dibaptis. Oh, bro. Kami umat Bro. Islam membaca Bible. Dengar dulu. Atau Bro. saya mute kamu. Saya mute Makanya kamu karena kamu gak ada otakku ilmu. jangan. Ku mute. Oke? Kalau Anda masih bicara, Kadang-kadang kuturunkan. mengakui, kadang-kadang tidak mengakui, itu sudah terganda. Makanya stupid, dengarkan saya stupid. Yesus dibaptis. Kalau sudah terganda, itu Kamu turun. seperti anak kecil. Kamu turun. Seperti anak kecil. Kamu turun. Sederhana pun. Kau cuma Kadang-kadang tinggal mengakui. di-kick aja kok. Mampus. Kau ke gereja jilat pantat pendetamu. Jadi dengarkan di bawah. Manusia esok pintar yang ilmunya cuma sehelai bulu pantat. Dengarkan saya. Dengarkan. Yesus dibaptis menurut pemberitaan wartawan lepas di Bibelmu. 1. 2. Yesus dibaptis hanya dalam nama Tuhannya. Oke? Setelahnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Catat itu. Satu manusia, satu ekor babi anjing pun tidak pernah Yesus baptis. Catat. Begitu juga Paulus. Paulus hanya membaptis kalau nggak salah 2 orang. Paulus hanya membaptis 2 orang saja. Hanya 2 orang yang dibaptis oleh Paulus. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus dibaptis itu hanya karena mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Yohanes Pembaptis. Pahami itu dulu. Dia menggantikan Yohanes sebagai imam. Catat. Yang ketiga, orang-orang Kristen ikut-ikutan dibaptis nanti itu di abad keempat, kamfret. Asal kau tahu itu. Abad keempat baru ada namanya baptis dalam 3 nama Tuhan. Siapa yang ngajarin? Karisteng ini dibaptis, emang, tapi dalam nama 3 Tuhan sembahan. Yesus dibaptis dalam nama Tuhannya saja, yaitu Sang Elohim. 1 Tuhan saja. Kamu dibaptis dalam 3 Tuhan. Yang ajarin sopore. Bang Goto tidak mengatakan Yesus tidak dibaptis, dia pun tahu kok. Yesus dibaptis menurut pengabaran surat kabar Robe. Bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan tidak dibaptis dalam 3 nama. Sedangkan Karisteng baptisnya nanti di abad keempat.
Tiga nama Tuhan, sembahan dewa, dewa Bapa, dewa Anak, dewa Merpati. Justru pertanyaan saya, ente sopo rek? Hah? Ente sopo? Merubah model baptisnya Yohanes Pembaptis. Nanti kalau kau mau dibaptis, tunggu aja di dalam Matius 3 nomor 11. Nanti kamu dibaptis pakai apa? Pakai api. Nanti tunggu giliranmu dibaptis sama Yesus, dibaptis pakai api. Habis tuh bulu-bulumu dibakar sama Yesus nanti. Juga di dalam Yesaya 66 nomor 16-17, pemakan babi akan dibaptis oleh Tuhan dengan api yang menyala-nyala sampai hangus mutung. Sok cantik, diajarin sok ngeyel, data pun tak dikasih, data satu pun tak dikasih. Orang-orang sudah memberikan data sejarahnya, fakta historinya sudah dikasih, masih ngeyel. Mending kau ke gereja, cium pantat pendeta. Tuh, dari Bang Suma, silakan yang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi ketika Matius 28 ayat 19-20 di mana amanat palsu yang diagungkan kan menurut saya. Kalau memang Yesus pernah memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tidak. Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah kenal ada Roh Kudus. Loh. Tidak pernah mendengar. Ya, tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok para murid yang sudah percaya kepada Yesus nggak pernah dengar, nggak pernah ngerti, nggak pernah kenal ada Roh Kudus? Ini sudah kejanggalan ini. Itu satu. Yang kedua, dia tadi menanyakan siapa yang merubah. Yang merubah tidak diketahui karena kata kepadanya, hai Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah ia mengikuti dia. Nah ini kan jelas bahwa di situ bukan Matius penulisnya. Karena tidak mungkin Matius menunjuk dirinya dengan kata dia, itu tidak mungkin. Atau menggunakan katanya, atau menggunakan kata ia, itu nggak mungkin. Jadi yang merubah siapa? Tidak diketahui. Itu hanya ayat-ayat tambahan. Seperti yang dikatakan Bang Goto tadi, bahwa Bible itu ditulis berulang-ulang. Nah, kita tahu bahwa penulisan yang paling tertua itu bisa kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu ditulis abad keempat. Tulisannya siapa? Ora weruh. Kan begitu. Lanjut Bang Juma. Nah, ini ada apa? Stilstron nih siapa ini? Islam Kristen Bang. Halo. Penyembah kotak hitam yang dalamnya masih misteri. Oh, ini berarti Anda anak anjing ya kan? Oke, turun aja Bang. Di sini nggak nerima anak anjing Bang. Oke, orang diajak bicara baik-baik malah kayak gitu, turun. Kita nggak nganu Bang ya, di sini nggak nerima anak anjing Bang ya. Anak anjing di bawah aja Bang. Oke, kita lihat lagi. Udah kalau udah kayak gitu nggak bisa dia diskusi, buang aja jauh-jauh. Sainili, selamat siang Sainili. Sainili. Pangeran Argum, selamat siang. Islam Kristen Bang. Halo Bang. Chris. Sinyalnya Bang, sinyalnya merah Bang. Cari sinyal yang agak bagus Bang. Kayaknya Kristen dia Bang Juma. Ya, Pangeran Argum. Ya, sinyalnya merah Bang. Putus-putus. Iya, Anda jawab tadi Kristen tapi agak ini.
Ya, gimana Bang Pangeran? Ya, halo. Ya, silakan. Apa mau komentar, Bang? Apa yang Aduh. Sinyalmu merah, Bang. mau jawab? Aduh. Putus-putus, Bang. Suaranya putus-putus, Bang. Putus-putus suaranya. Coba cari tempat yang bagus dulu, Bang. Supaya sinyalnya ini bagus. Percuma Anda ngomong kalau sinyalnya jelek, Bang. Percuma Anda ngomong kalau sinyalnya... Ini udah. Ya, udah. Nah, coba tes. Lanjut. Tes. Gimana, udah? Ya, silakan. Ini topiknya apa yang dibahas? Silakan Bang Juma. Mana Bang Juma? Bang Juma? Ya, topiknya tadi kita bahas tentang amanat agung, Bang. Maksudnya amanat agung itu ya palsu. Ya, itu berbicara tentang apa ya? Tentang pembaptisan. Yesus memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi ketika saya baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid itu tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, ini kan timpang gitu. Kalau memang benar Yesus itu pernah memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus, Bang? Ya, mungkin pada saat pembaptisan Yesus waktu di kitab Yohanes, memang cuman Roh Kudus itu ya seperti burung merpati. Kan ada terdengar dari suara seperti burung merpati. Roh Kudus mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Waktu Yesus dibaptis kan waktu di kitab Yohanes. Iya, Memang, Yesus kan memerintahkan, Bang. Coba kira-kira sinkron nggak sih? Yesus memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti para murid ini disuruh membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tapi kenapa justru para murid ini nggak pernah dengar ada Roh Kudus, bahkan nggak kenal? Ini kan membuktikan bahwa perintah ini palsu ini. Kalau memang ini perintah ini benar, tentu para murid kenal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, kenal Roh Kudus. Tapi faktanya apa ketika Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, Yesus katanya menyuruh baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Nah, coba. Itu coba saya cari ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Silakan cari. Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Ayat ini juga menggugurkan Trinitas nih ayat ini. Kisah Para Rasul berapa? 19 nomor 2. 19. Oh ini katanya kepada mereka,
sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ya kan? Kita saya mau ini dulu ya, soalnya dia ada inti dari apa ini, seperti Paulus judulnya Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya mereka berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang bertobat, dan ia kata banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian dari Yesus. Sinyalnya jelek banget ini abang nih. Hal itu mereka memberi dia mereka. Aduh. Sinyalnya jelek banget bang. Putus-putus nggak jelas bang. Coba di anu lagi bang, cari tempat yang apa yang bagus bang. Coba. Iya. Iya biar enak kita diskusinya bang, biar lancar bang. Kita sambut dulu yang lain dulu. Ini ada Janti. Selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Janti. Aduh, nggak ada ini, udah dinaikin nggak ada suaranya. Kita turunkan. Terus untuk PEX 84. Selamat siang, assalamualaikum kalau muslim PEX. Aduh, nggak ada suaranya juga. Bang Yonatan Anzar, assalamualaikum. Mana nih? Halo, Bang Yonatan mungkin jauh dari ini ya. Gimana Hi? Ini kawan Kristen ini kayaknya sinyalnya kurang bagus, ini diskusinya apa? Terputus-putus. Ini udah ini. Nah, silakan Naki Juma. Iya, bahasan apa? Itu tadi neruskan amanat agung. Terus sorry tadi saya nggak sempat dengar sejenak. Ya tadi sudah saya tunjukkan kalau memang amanat agung itu benar, kenapa para murid itu tidak kenal Roh Kudus gitu. Ya itu aja dulu bedanya. Kemudian baptis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus kok berbeda dengan yang Kristen punya. Yesus itu kemudian dibaptis dalam nama Bapa, kan gitu. Terus dikatakan kemudian di dalam pengajaran Kristen itu sendiri, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia telah menolak Bapa yang telah mengutus aku. Nah sekarang perintah Yesusnya nih yang muncul di Matius 8, apakah itu pernah dipraktikkan oleh muridnya? Pernah nggak murid Yesus itu kemudian dibaptis atau membaptis? Itu dulu poinnya. Karena baptisan Yesus itu, baptisan Yohanes ini berbeda dengan baptisan Kristen. Kalau Yesus dibaptis hanya dalam satu nama saja, yaitu Bapa. Karena Yesus memang mengajarkan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tapi kalau di Kristen berubah. Dia dibaptis dalam 3 nama Tuhan. Nah ini gimana ini? Orang Kristen bisa menjelaskan ini. Kita saya coba ya jawab. Iya, silakan.
Coba saya mau bicara ini itu soalnya pembaptisan Yesus pada zaman Yohanes itu, kalau kita mengacu pada perjanjian lama, pada waktu Allah menghapus manusia dengan air bah, kan pernah tahu juga kan yang waktu itu Tuhan menghapus manusia, membinasakan manusia dengan air bah pada waktu itu. Apa penyesalan Allah waktu itu? Karena di dalam penghapusan manusia pada waktu itu, yang diselamatkan hanya Nabi Nuh dan keluarganya. Lain daripada itu adalah binatang-binatang. Jadi di dalam hal ini berbicara baptisan, kita mengacu pada air bah yang pada waktu itu, yang pada waktu Allah menghapus manusia pada waktu itu. Itu ada sangkut pautnya itu dengan baptisan Yohanes pada zaman Yohanes. Itu sebenarnya. Karena kita menganggap bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Dia dibentuk yang membentuk sebagaimana Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Gini loh Bang. Bagaimana? Jadi Bang, sedikit Bang. Anda kemana-mana Bang. Kalau memang Yesus itu pernah memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kenapa tidak ada seorang murid Yesus pun yang pernah membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Kalau tidak ada, ini menunjukkan bahwa amanat agung itu adalah amanat palsu yang diagungkan. Itu intinya di situ Bang. Jangan kemana-mana Bang. Iya, ini kan saya mau jelaskan bagaimana terjadinya pembaptisan. Apa itu baptisan itu sebenarnya? Kan saya mau terangkannya di situ. Nggak nyambung Bang kalau Anda ngambil sana. Ini kita langsung fokus mengkerucut kepada perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 20. Di situ ada perintah baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi satu, Kisah Para Rasul 19 ayat 2, tidak ada yang kenal Roh Kudus. 2, para murid tidak pernah membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Apakah para murid ini nggak pernah dengar ucapan Yesus ini kalau memang itu betul? Maksudnya kita bicara topik pembaptisan kan, kita mulai dari awal kenapa adanya pembaptisan ini. Karena kalau secara logika kita berpikir, kenapa Yesus itu mau dibaptis, sedangkan orang yang seharusnya mau dibaptis itu orang yang mau bertobat, berarti dia punya dosa, punya kesalahan, sehingga dia dibaptis. Kalau Yesus dibaptis berarti Yesus punya dosa. Kan itu sebenarnya alasan kenapa dia dibaptis. Kan kita harus cari, harusnya kita harus cari tahu dulu kronologinya kenapa ada pembaptisan. Lanjutkan dari mana Anda nggak menyentuh pertanyaan Bang. Lanjut. Kan begitu. Mungkin dari kalian pemikirannya mungkin bisa menjadikan Yesus dibaptis, apakah Yesus punya dosa sehingga dia dibaptis? Kan begitu ceritanya. Bukan itu yang kita permasalahkan Bang. Kita nggak mempermasalahkan Yesus dibaptis. Yang kita permasalahkan itu perintah Yesus. Yesus memerintahkan di dalam amanat agung, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi faktanya tidak ada para murid membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahkan Petrus, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus membaptis atas nama Yesus doang, nggak pakai Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Jadi ini benar. Yang kita pertanyakan ya amanat agung ini benar enggak? Gitu loh.
Anda kemana-mana menjawab yang tidak dipermasalahkan. Maksudnya intinya bagaimana? Intinya mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu. Ya, itu kenapa tidak dilaksanakan? Kalau memang benar Yesus pernah membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Atau itu hanya karang-karangan saja? Atau para murid yang tidak mendengar perintah Yesus itu bisa kalau secara logika bisa saja mereka melanggar apa yang Yesus perintahkan, karena dari murid-murid Yesus kan banyak mereka apa yang Yesus perintahkan mereka nggak jalankan, kan masih banyak perdebatan di antara murid-murid Yesus. Mereka saja di sana masih berdebat, kan? Masih ada masalah-masalah internal di dalam kubu murid-murid Yesus ini. Itu kan dari masalahnya. Jadi kalau kita mungkin mengacu pada kenapa mereka melanggar perintah Yesus, karena ya memang pada dasarnya pada waktu itu mereka masih bertentangan, murid-murid Yesus masih bertentangan dengan ajaran-ajaran seperti Barnabas dan Petrus itu bertentangan dengan ajaran Paulus, sedangkan Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan Apologet Kristen Indonesia, di mana Apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.